Oke, baik. Kita mulai ya market update kita hari ini ya. Ini hari Rabu, tanggalnya 8 Mei 2024. Jadi minggu ini sudah selesai ya. Jadi cuma 3 hari saja perdagangan di minggu ini. Jadi ini nanti akan berulang di minggu keempat. Ya, di mana ya perdagangannya kayak gini lagi ya. Jadi minggu depan itu full ya, itu full sampai Jumat ya. Tetapi habis itu minggu depannya lagi cuma 3 hari lagi. Makanya dibilang memang benar-benar nggak efektif ya bulan ini ya. Tapi ya udah, apa-apa yang mau kita itu ya, kita tinggal menyesuaikan dengan pergerakan marketnya. Baik. Nah, hari ini ada yang nanya ya, misalnya kayak saham TAPG, kalau kita mau kejar dividen ya, yang akan cum date-nya itu di tanggal cum date-nya tanggal 18 ya. 18 Mei ini berarti kan minggu depan ya. Minggu depan hari 14 Mei, sorry. Cum date-nya itu tanggal 14 Mei, yaitu minggu depan di hari Rabu ya. 14 Mei malah itu ya. Kumdet 14 Mei 14 Mei, iya saya lihatnya hari Selasa ya. Hari Selasa ya. Jadi tanggal 14 Mei, ex date-nya berarti hari Rabu ya. Nah, apa yang kita harus lakukan dengan kalau misalnya kita mau ambil apa pergerakannya, siapa tahu ada dividends hunter gitu kan yang nongol di minggu depan kan, karena 3 hari kan. Jadi yang kita lihat dari technical, ini technicalnya si TAPG ya. Ya, dia udah jelas mentok ya, mentok di resisten ya, resisten sebelumnya, jadi dia udah mentok, jadi ini ada peluang memang dia akan retest ya. Nah, kemarin kita beli di mana? Kita belinya pas di breakout ya, bahwa pasti breakout. Ada juga mungkin beli di bawah ya, tapi ya intinya kita beli di breakout. Nah, habis itu untuk mengkonfirmasi breakout ini, ya kita tunggu dia retest kan ya. Nah, begitu dia retest, ini sebenarnya adalah peluang untuk kita ambil gitu ya. Nah, tetapi di sini ada corporate action berupa dividends dan dividennya cukup gede. Itu kalau dilihat dari DPR-nya atau dividen payout-nya itu sekitar 100% lebih. Jadi artinya laba tahun ini plus sebentar saya lihat dulu berapa ya, 130% ya kalau nggak salah DPR-nya ya. 140% malah. Ya, 140%. Jadi atau itu sekitar Rp91 per saham. Rp91, kalau teman-teman bagi, ini kan posisinya sekarang udah di satu tiknya itu 5 rupiah kan. Jadi 91 kalau teman-teman bagi saja dengan dengan 5 ya, jadi 90 bagi 5 itu berarti totalnya sekitar sebentar 18 tik ya, 18 tik. Jadi itu sebenarnya jauh. Jadi kalau dilihat dari sekarang ada 650, kalau misalnya dikurangi dividen, berarti dia sebenarnya bisa turun sampai ke 560 ya. Ya, kalau untuk sekarang dia bisa turun sampai 540. Nah, itu kan adalah bentar ya, ini dia akan turun sampai ke sekitar 540. 90 kan soalnya kan, 540. Nah, segini. Nah, kurang lebih segitu. Itu adalah lebarnya dividends, ya, lebarnya dividends. Jadi kalau misalnya kita mau buy pada saat dia pullback, kemudian ini kita nggak tahu ya nanti kalau Senin, Selasa, kalau ini Rabu nih, Rabu. Ya, jadi ini adalah lebar dia pullback. Jadi kalau kita tunggu dividends, dividensnya itu kan kurang lebih kalau di rasionya ke ini yield ya, yieldnya itu kurang lebih hampir kalau untuk sekarang ya itu sekitar 16%-an. Jadi itu cukup lebar. Ya, jadi pasti akan dikejar. Nah, cuman kalau kita ngomongin dividends, itu kan semua orang tidak ada yang tahu ya. Apakah dropnya itu akan parah sekali atau enggak, kita nggak tahu ya. Tetapi secara sentimen memang sudah ada untuk CPO-nya, cuma belum terlalu kuat. Ya, belum terlalu kuat. Ini kan dia udah breakout nih. Ini kan dia udah breakout. Nah, kemudian habis itu semua pasti akan nunggu untuk corporate action-nya. Rp91 masalahnya. Rp91. Jadi ini cukup besar. Ya. Jadi ya kita tetap kalau misalnya secara teknikal kita akan tunggu dia lebih murah. Ya, kita akan tunggu dia lebih murah. Artinya ada potensi dia akan sampai ke sekitar 620 sampai 630. Ya, ada satunya lagi adalah di daerah sini. Ya, di daerah 580 sampai 600 ya, 580 sampai 600. Jadi kalau teman-teman
mungkin mau ngelewatin corporate actions ya. Ya aja. Ini penurunan paling rendahnya di sini. Di 550 sampai 560. Itu penurunan paling rendahnya, ya. Ini yang kita lihat ya untuk saat ini. Oke, secara teknikal penurunan paling rendahnya segitu. Jadi kalau sentimen tidak kuat banget, kemungkinan besar nanti kumdet-nya itu akan turun lumayan. Kalau sentimennya tidak kuat, ya. Jadi ini kalau kita lihat ya TAPG mungkin sentimennya nggak kuat-kuat banget. Tetapi lihat dari keseluruhan sektornya, ini saya bukan untuk membangkitkan optimisme teman-teman di CPO ya, sehingga teman-teman kejar aja deh dividendnya, enggak ya. Ya, tetapi ini kita lihat secara data aja ya. Kalau teman-teman lihat dari keseluruhan saham-saham CPO, perusahaan-perusahaan CPO yang ada, memang pendapatannya naik. Di Q1 ini pendapatannya naik dibandingkan dengan Q sebelumnya di 2023. Ya, ini yang kita lihat. Ini untuk saham-saham yang kita pilih ya, kayak misalnya LCP, AALI, DSNG, TAPG, ya, SIMP juga sebenarnya itu naiknya cukup besar ya. Saya udah share kan di tele kan, teman-teman juga mungkin udah lihat. Itu adalah sentimen untuk CPO. Nah, apakah di Q2? Q2 kan tinggal sebentar lagi nih. Ya, artinya Mei, Juni udah selesai. Q2 ya udah pasti nanti akan ada laporan keuangan. Nah, Q2-nya apakah ada potensi untuk kenaikan dari pendapatannya mereka lagi? Ya, kalau dilihat dari Q1 memang ada potensi kenaikan. Nah, sedangkan untuk sentimen yang terdekat adalah B40 ya, biodiesel 40 ya. Sekarang kan masih 35 kan. Nah, B40-nya sudah diuji coba. Ya, kemudian habis itu kita mau lihat adalah harga CPO-nya sendiri. Harga CPO ada potensi nggak untuk naik setelah kemarin kan dia rally nih. Ya, dia rally kan cukup tinggi kan. Kemudian habis itu drop. Nah, dropnya kan udah sampai di daerah-daerah yang kita sebut sebagai support lah. Saya nggak perlu segede gini. Misalnya teman-teman lihat di daerah sini. Ya, kita mau lihat dulu nih daerah sini. Nih, kalau candle terakhir yang saya ambil. Nah, ya daerah sini ini sanggup nggak dia untuk menahan pergerakan turun dari CPO 3.800? Karena kalau misalnya sanggup, secara trend dia masih cukup oke. Teman-teman lihat di weekly deh. Ya, jadi ini teman-teman kalau lihat ini kan daerah sideways-nya nih. Kelihatan nggak? Nah, ini kan daerah sideways-nya nih. Nah, kalau kita lihat dari stage, ini kan masih di set 1 ya. Jadi kalau dia masih gonjang-ganjing di situ, ya sudah oke, masih wajar ya. Oke, masih wajar ya. Karena apa? Pergerakannya memang yang ini cukup gede, ya, cukup besar. Nah, apakah ini menandakan bahwa dia akan berakhir, dia udah di ujung. Ya, dia udah pergerakan di ujung atau sebenarnya dia masih mau retest sekali lagi ke bawah, ke daerah bawah. Ya, tetapi ini lihat dari gelagatnya. Ini weekly ya, ingat ya, ini time frame weekly. Jadi kalau time frame weekly berarti kita harus lihat picture-nya itu lebih besar dibandingkan dengan kalau teman-teman trading di time frame daily. Ya, artinya ya ini tidak mungkin terjadi dalam 1-2 minggu tiba-tiba dia berubah arah. Gitu ya. Ini adalah time frame weekly. Jadi kalau dia weekly kemungkinan besar ya mungkin dia akan berlangsung beberapa bulan gitu loh. Oke. Jadi ini trennya. Jadi yang mau kita lihat tuh apa? Kita mau lihat adalah pergerakan CPO-nya itu bisa break area 4.500. Jadi kalau teman-teman udah dengar nih CPO udah di 4.500. Nah, ini menandakan bahwa dia sudah break dari set 1. Ya, ini kan turun nih. Turun kemudian dia sideways ya. Pada saat sideways itu artinya apa? Artinya adalah secara logik ya, logik di lapangan itu sudah mulai bertemu supply dan demand. Ya, di sini terjadi namanya profit taking. Ya, apa yang dicerminkan dari pergerakan turun ini? Ini artinya adalah harga CPO saat itu kemahalan untuk kondisi saat itu. Ya, ini udah kemahalan. Jadi karena itulah makanya mereka mencari titik keseimbangan baru untuk harga CPO-nya. Ya, nah ketemunya di mana? Ketemunya di sini di daerah sideways ini. Supply demand-nya ketemu. Nah, pada saat supply demand ketemu berarti sedang ada perlawanan. Ya, ada perlawanan. Jadi ada changing hand kalau kita bilang bahasa kerennya ya, changing hand. Jadi ada pertukaran barang antara weak hand ke strong hand, weak hand ke strong hand. Nah, di sini kita mau lihat siapa yang menang. Nah, bagaimana cara lihat siapa yang menang? Sinyal kita adalah breakout. Ya, sinyal kita adalah breakout. Dia breakout ke mana? Kalau dia breakout ke bawah, berarti ini yang menang seller. Kalau dia breakout ke atas, berarti yang menang buyer. Ya, gitu ya.
Nah, karena itulah makanya kita butuh arahnya kemana? Ya, arahnya akan breakout kah? Ya, atau dia tetap stay di dalam sideways-nya, tetapi ini posisinya sudah pas gitu untuk kita liatin ya. Kenapa kita posisinya udah pas? Karena ini daerah set 1. Ini CPO, daerah set 1 ya. Pada saat dia di set 1 itu yang mau kita lihat siapa yang menang. Pada saat dari harga CPO-nya sudah menunjukkan sinyal, berarti kan mereka yang komoditi yang menjual komoditi CPO akan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Ya, nah di sini kita udah mulai lihat bahwa Q1-nya sudah menunjukkan gejala ada peningkatan. Ya, walaupun sedikit. Nah, ditambah dengan TAPG. Nah, karena kita bahas TAPG kan. Ditambah dengan TAPG yang berani memberikan payout sekitar 140%. Karena waktu di 2023 berarti kan mereka nggak bagi dividen ya. Ya, teman-teman cek ulang lah ya. Mereka nggak bagi dividen. Jadi dividen kayak dikumpulkan gitu. Dikumpulkan ke tahun ini dibagikan semua keluar. Nah, apa yang diharapkan dari TAPG untuk membagikan dividen begitu besarnya? Artinya bahwa perusahaan menganggap bahwa mereka memiliki kas yang cukup untuk melakukan ekspansi untuk menghadapi 2024 ini dengan kas yang ada. Makanya karena itulah labanya dikeluarkan semua. Mereka cukup pede untuk memberikan semua labanya. Jadi nggak ada yang ditahan kepada pemegang saham. Ya, ini perusahaan sedang mengirim sinyal yang bagus gitu ya kepada investor ya, bahwa ini gue posisinya perusahaan yang bagus loh, gue survive loh ya, di mana gue bisa memberikan payout semuanya kepada investor. Ya sama kayak teman-teman lihat di PTBA lah. PTBA kan seringkali membagikan 100%. Ya jadi kayak apa ya? Oh ini perusahaan udah, kalau di mata investor ini perusahaan udah cukup stabil gitu ya dengan komposisi kas yang ada ya, sehingga mereka cukup sebenarnya dengan cukup dengan kas atau kas operasional yang ada untuk menunjang kegiatan ekspansi maupun kegiatan perusahaan di tahun itu. Ya, ini yang kita lihat ya. Dia memberikan sinyal kepada investor itu kurang lebih seperti itu. Karena itu makanya 140% untuk pembagian dividen itu cukup besar ya, makanya sehingga cukup menjadi perhatian para retail juga. Ini kok soal 180% ya. Kayak itu. Jadi kalau teman-teman mau buy, nah pertimbangkan adalah 91 rupiah itu, 91 rupiah itu berapa tik ya? Ya itu berapa tik. Jadi total penurunannya kalau dilihat itu mungkin kurang lebih sesuai dengan technical. Kurang lebih sesuai dengan technical. Jadi artinya gue mau ambil, gue tidak ambil pun, ya kemungkinan besar dia akan gap down ya sampai maksimal sekitar 550 sampai 560. Oke, ini peluangnya ya. Jadi kalau gua nggak beli TAPG, gua nggak punya TAPG, jadi kemungkinan besar dia akan turun ya sampai ke situ. Ya, beli sekarang ya dengan beli nanti ya kurang lebih sama. Gitu ya, dengan kata lain ya, kurang lebih sama. Ya, cuman teman-teman mungkin akan lihat di portofolio teman-teman adalah floating loss. Ya, floating loss ya, sedangkan dividennya kan dibayar kemudian ya, dibayar duluan kan. Nah, jadi ini ceritanya gimana ya kalau dikatakan ya, lu dapat cuan duluan ya. Kalau seandainya dia nggak turun sampai ke 560, berarti kan lu masih ada sisa cuan kan. Kemudian apa yang kita harapkan sentimen bensin segala macam ya untuk TAPG itu benar-benar bekerja ya. Jadi nanti akan ada balik arah setelah dia pullback, kemudian dia balik arah. Ya, dan kemudian kalau teman-teman lihat dari keseluruhan ya lebih big picture lagi, kita memang lihat pergerakan TAPG ini kan di weekly ya, weekly chart ya. Kita memang lihat cocok gitu ya, sesuai dengan apa yang menjadi setup kita. Ya, ini adalah set satunya. Ya, walaupun memang teman-teman mungkin lihat ini datanya kayaknya kurang banget ya, karena memang dia baru IPO kan. Nah, tapi ini adalah stage 3-nya, penurunannya, downtrend-nya, kemudian downtrend-nya berhasil diselesaikan dengan sideways.
Ya, dari keseluruhannya ini kan ini saya ambil weekly ya. Weekly aja teman-teman bisa lihat ya, ini adalah daerah satunya nih. Ya, kemudian habis itu dia break. Dia break, nah terus habis itu peluangnya apa? Selanjutnya pada saat setelah break dia ada peluang terjadi base dari sini. Ya, ini yang kita sebut sebagai SOS. Karena kan sudah LPS kan? Ya, nah ini peluang ada kemungkinan besar dia akan SOS. Ya, kalau sesuai dengan plan kita nih, ya. Kalau sesuai dengan plan kita, dia akan SOS di situ. Nah, kalau dia SOS berarti dia ngebase kan? Ya, ngebase mungkin akan ngelewatin dividends ya. Jadi mungkin akan ngelewatin tanggal 13 nanti ya. Ya begitu dapat dividen kalau dia ngebase di situ. Kalau lu masih lu beli di daerah breakout ya, berarti kita punya dividen yang dianggap sebagai profit ya, profit yang kita ambil duluan nih, kita dapat duluan. Gitu ya. Next habis itu ya sesuai plan dia akan sideways di situ. Menunggu sentimen kan, reakumulasi. Ya, reakumulasi. Kalau misalnya corporate action udah selesai kan semua udah tergantung dari pergerakan harga, tergantung dari likuiditas kan. Ya. Ya, ini yang kita lihat dari TAPG. Jadi kesimpulannya, lu bisa buy pada saat dia pullback menuju ke support ya, support atau resisten yang berhasil ditembus itu menjadi support ya, itu jadi flip zone ya. Area flipnya itu ya. Nah, atau kalau dia turun sampai ke bawah maksimal ke sekitar 550 sampai 560. Ya, jadi kalau dia di akhirnya ekspektasi skenario kita dia turun sampai ke bawah, lu masih pegang sekarang, ya lu floating loss untuk di portofolionya, tetapi sesungguhnya floating loss itu udah ditutupin oleh dividends. Nah, jadi ya dengan kata lain kalau sampai dia turun sampai ke 560, 550-an, ya lu impas lah. Ya lu BEP ya. Nah, jadi potensi untuk dia turun lagi ya mungkin akan gede. Ya akan besar. Tapi karena dia gap down, ya kita nggak tahu ya gapnya berapa gede ya. Karena dia gap down, nah itu ada potensi gap itu akan ditutup. Ya, saya nggak mau katakan nanti pasti teman-teman akan lihat, oh no risk dong kalau gua beli TAPG sekarang. Nggak juga, kita kan sesuaikan dengan setup kita. Ya, sekali lagi semua harus sesuai dengan mechanical kita. Ya, semua harus sesuai dengan mechanical kita. Nah, untuk yang mau ambil dividen TAPG, yang cocok kita average di sekitar 540. Kalau baru mau sekarang, ya bagusan jangan. Betul, Pak. Ya, kalau dia sampai ngedrop sampai ke 540, artinya lu impas doang cuma BEP. Ya, BEP. Nah, tapi secara psikologi, ya lu akan lihat floating loss di portofolio lu. Itu. Karena itu dropnya lumayan gede. Karena itu kalau 90 rupiah, itu berarti ngedropnya itu hampir 16%-an ya. Ya, ini kalau harga sekarang ya, ya sekitar ya 14, ya anggaplah 15% gitu dropnya. Kan itu kan gede banget ya untuk sebuah floating loss ya buat teman-teman yang trading. Ya, oke, jadi itu ya. Saya nggak akan bahas lebih jauh lagi. Jadi ini tinggal teman-teman perhatikan aja, cocokkan aja dengan strategi masing-masing. Kalau kayak gini, dia ngedrop, ya gue lebih baik tunggu dia drop aja. Udah lupakan aja dividends. Beda kalau teman-teman memang sudah punya. Ya, kalau sudah punya, apalagi kalau sudah punya di 600, misalnya 580 sampai 600. Kalau dia drop sampai ke 540, memang floating loss di portofolionya, ya, floating loss di portofolio, tetapi dengan ditutupin dengan dividends, ya kita sebenarnya untung kan. Gitu, ya. Kalau misalnya baru mau ngambil TAPG, ya sudah mendingan tunggu dia selesai aja corporate action-nya. Tetapi kalau misalnya tidak ada corporate actions, ya teman-teman berarti bisa tunggu dia pullback. Ini kan dia akan retest kan. Ya dia akan retest kan ke daerah 620 sampai 630 lagi. Gitu. Ya ini kurang lebih TAPG ya. Semoga cukup jelas ya. Oke, nah next kita bahas S hardware. Tadi pagi kan saya sempat share mengenai S hardware di mana situ terdapat cup and handle. Oke, nah teman-teman bisa apply deh itu cup and handle-nya. Benar nggak dia sesuai dengan kriteria atau mechanical-nya si cup and handle. Ya, mechanical-nya cup and handle. Jadi pada saat ini adalah ini yang cup yang gede itu harus lebih dari 5 bulan. Ya, ini dari Juni 2022 sampai Oktober 2020. Jelas sudah lebih dari 5 bulan lah ya. Kemudian sampai dia break dari neckline itu kurang lebih Maret. Jadi Juni sampai Maret ya udah jelas itu udah lebih dari 5 sampai 6 bulan kan, ya. Nah, kemudian pergerakan yang di bawah ini yang handle-nya
Handle-nya itu penurunannya itu kurang lebih sekitar 15%-an ya. 15 ya, ini turunnya udah sekitar 20% lebih. Jadi kalau lihat dari mechanical-nya si cup and handle, ini udah masuk cup and handle. Ya sudah termasuk cup and handle. Jadi udah syaratnya udah firm gitu loh ya. Nah, oke. Nah, next-nya habis itu apa? Ya, kita lihat pergerakannya. Kalau ini udah confirm cup and handle, maka pergerakannya tinggal diambil ya dari cup itu, kurang lebih diproyeksikan ke atas sekitar 1350. Ya, ini untuk cup and handle-nya. Nah, sekarang belinya gimana? Ya, belinya adalah pada saat breakout neckline. Kalau dilihat dari ini cup and handle ya, beli pada saat breakout dan neckline. Jadi ini breakout, teman-teman udah bisa beli. Ya, nah sekarang dia ada pullback-nya. Dia ada pullback-nya. Nah, kemudian kalau kita cek ke sebelahnya, kiri ya, sebelah kiri ya, ini cup and handle itu kan kita sebut sebagai set 1. Cup and handle itu kita sebut sebagai set 1 kembali. Oke, nah walaupun ya teman-teman tahu ya kita udah sempat beli daerah bawah kan, ya daerah bawah sini, betul nggak? Ya kita udah sempat beli daerah bawah sini, ya kemudian naik. Ya ini udah sempat memberikan keuntungan sekali lah buat kita kan. Nah kemudian dia turun. Nah dia turun ini kan men-trigger trailing stop kita, jadi kita keluar. Nah sekarang ada posisi lagi nih. Ya ada posisi, ada sebuah kesempatan. Kalau kita ngikutin cup handle ini adalah set 1. Ini adalah set 1 dalam time frame yang gede. Ini cup handle ya. Nah, kemudian dia break neckline. Kalau ini adalah set 1, maka setelah dia break neckline, ada potensi apa? Ada potensi terjadinya SOS. Ya, ada potensi terjadi SOS. Jadi kalau dia ngebase di situ, itu artinya apa? Reakumulasi. Ya, kemudian kita lihat sentimen-sentimen yang mulai keluar pada saat dia sedang ngebase itu. Sentimennya apa? Ada laba, ya labanya S itu Q1-nya berapa ya? Kayaknya naik ya. Jadi ada momen Imlek sama Lebaran, ya itu sampai membuat S Hardware itu punya laba itu sekitar 204 miliar. 204 miliar atau meningkat sekitar 29,39% ya dengan periode yang sama di tahun lalu. Jadi artinya ada peningkatan, oke? Nah, peningkatan ini sebenarnya udah di-pricing belum sih? Ya udah di-pricing belum sama market. Ya dari pergerakan yang di bawah terus naik sampai ke atas, ini harga sekarang itu sebenarnya memprice in peningkatan 29% itu, atau sebenarnya memprice in tahun lalu ya. Tahun lalu kan teman-teman juga tahu ya, dia 2 tahun lalu lah ya, sebelum periode dia naik itu kan sebenarnya tokonya udah hancur-hancuran kan. Kenapa? Bukan hancur-hancuran sih, maksudnya karena keadaan nggak bisa buka kan. Nah next habis itu dia buka, dia balik ke normal. Pada saat dia balik ke normal, itu kan terjadi pembukaan toko di mana-mana. Ya, pembukaan toko di mana-mana. Nah, karena itulah makanya yang kita mau tunggu itu adalah dia ekspansi itu efeknya kemana? Efeknya udah mulai kelihatan belum pada pendapatannya mereka. Nah, ini ditunjukkan oleh laporan keuangan Q1-nya. Q1-nya ternyata ada peningkatan 29,34%. Ya, kita butuhnya apa? Sebenarnya kita butuhnya adalah konsistensi tumbuh. Ya, kalau misalnya dia punya konsistensi tumbuh di atas 25%, memang kita tahu bahwa dia punya peluang menjadi saham juara. Dan ini sebenarnya udah juara. Udah lebih dari beggar kan? Ini udah dari beggar. Waktu saya TP kemarin itu kan udah di angka sekitar 80 sampai 90% kan? Ya, dikit lagi udah beggar kan? Ya dah, tapi ini kena trailing stop. Nah, apa yang kita lihat di sini? Angkanya sudah muncul, ekspansinya ya cukup cukup diapresiasi dengan angka laba itu. Ya, cukup diapresiasi dengan angka laba itu. Nah, yang kita mau tunggu adalah konsistensinya di Q2. Nah, Q2-nya sendiri ada apa? Q2-nya sendiri ada Lebaran. Jadi Imleknya itu mungkin yang akhirnya Imlek tahun baru ya, mungkin yang Imlek tahun baru yang di Q1 itu mungkin melahirkan laba segitu ya. Nah, Q2-nya itu ada Lebaran. Ya, Lebaran itu naik berapa?
ya kita cuma butuh adalah kenaikan dari Q yang sama di tahun lalu. Jadi kalau konsisten naik, berarti kan ada peluang nih dia mengikuti technical. Itu ya, ini penjelasan untuk si hardware. Jadi karena itulah makanya setelah dia break set 1 ini, setelah dia break up and handle, kalau dia melakukan SOS itu memang sesuai dengan setup. Ya, memang sesuai dengan setup. Jadi ya, apa yang kita mau lihat di situ ya, teman-teman bisa buy. Ya, teman-teman bisa buy. Ini tinggal lihat neckline-nya. Ya, tinggal lihat neckline-nya. Neckline-nya masih cocok nggak? Semua masih cocok nggak? Ini kan saya batasi nih di daerah. Ini kok udah ada trading plan-nya. Udah, ya saya buang aja ya. Ini saya mau masuk sebenarnya di 870. Ya, tapi hari ini masih turun sampai ke 875. Karena ekspektasi saya ini kan Rabu ya. Rabu ini adalah hari terakhir. Jadi kalau dia masih ada peluang untuk koreksi, ya kemungkinan besar dia masih akan koreksi ke sekitar ya 870 ya. Tetapi yang teman-teman mungkin bisa tunggu di sampai ke 845 sampai 825. Ya, jadi stop loss-nya kita pasti udah di bawah-bawah situ. Ya, ini adalah stop loss-nya. Kalau nggak cocok, ya berarti kan dia pasti akan kena. Ini adalah daerah SL, atau teman-teman bisa taruh SL di sini. Tergantung lah ya, kita masuknya daerah mana, teman-teman mau pakai fix entry, silakan. Ya, fix XL, ya silakan. Karena apa? Ini kan semua udah sesuai setup. Ya, jadi fix stop loss-nya itu udah bisa diterapkan. Ya, kalau teman-teman masuk daerah 870 ya tinggal lihat fix SL-nya di mana. Ya, di bawah kan? Ya, di bawah sini nih. Gitu, ya. Jadi ya ini bisa teman-teman perhatikan untuk si hardware. Ya, jadi cuma saya akan bahas dua itu saja. WLTJ sudah breakout. Itu emang udah pullback ya. Nah, WLTJ ini memang sebuah saham yang kita perhatikan kan. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan makan siang. Teman-teman mau lihat pullback-nya, pullback-nya akan mana? Ini kita mau tungguin pullback-nya. Karena dia udah naik, ini kan posisinya naik nih. Lihat ya, ini posisi naik. Ini jelas sudah break kan. Ini adalah daerah supply demand kan. Kemudian habis itu dia naik sampai situ, ya ini ada potensi untuk turun. Nah, turunnya itu kira-kira dia akan koreksi sampai kemana ya? Ya, ini mungkin sejalan dengan JPFA juga ya. JPFA juga kita ngelihat ada hubungannya juga dengan makan siang gratis. Kemudian kayak Cimori ya, Cimori labanya malah bagus banget. Cuman ya karena likuiditasnya agak kurang ya, mungkin nggak bisa masuk terlalu banyak ya. Ya, atau bisa lihat WLTJ ya. Kemudian habis itu yang JPFA itu kebetulan kemarin ternyata ada sentimen jagung ya katanya ya, JPFA ya. Ya, jadi ini mungkin saya akan lebih baik nunggu daerah sini kalau dia pullback di 1650 sampai 1750. Ini akan jauh lebih enak. Kenapa? Karena posisi stop loss-nya lebih jelas. Ya, lebih jelas daripada ngegantung begini, lu mau taruh stop loss di mana? Di bawah sini. Ya jauh kan? Ya kalau jauh ya lebih baik tunggu sekalian ke bawah. Nih, turunnya juga volumenya kecil. Volumenya kecil. Jadi memang potensi untuk ya kita lihat nanti dia mengecil kemana. Ini kan gede-gede ya, tapi volumenya nggak dukung kan? Berarti kan ini anomali kan? Ya, nanti kita tinggal tunggu dia akan mengecil. Nah, pada saat dia mengecil, nah kecilnya sampai kemana? Ya, kalau teman-teman mau tunggu konfirmasi, berarti tunggu. Ini WLTJ ya, tinggal lihat aja lah. Teman-teman mau pilih yang mana. Sebenarnya kalau mau dikatakan nggak ada saham, lumayan banyak sih sebenarnya saham-saham yang bisa kita tunggu. Cuman kita tidak bersinggungan dengan saham-saham yang korelasinya gede ke indeks. Gitu, kayak misalnya WLTJ ini mau naik arah pun ke indeksnya paling cuma 0, sekian persen. Gitu, nggak berasa. Oke, terus apa? SCMA. SCMA kan teman-teman mungkin lihatnya itu paling dekat itu adalah karena dia mau IPO ya. Ya, karena dia mau IPO, kemudian habis itu laba yang di-store oleh induknya itu lumayan itu yang melonjak 185%. Betul ya? Ya, ini yang teman-teman mau lihat kan dari SCMA kan. Nah, yang kita tunggu dari SCMA itu adalah ini spring bukan? Ini udah kita bahas kalau nggak salah kemarin. Ya, ini spring bukan? Di hari Senin udah kita bahas. Ini spring bukan? Nah, apa yang mau kita lihat pada saat dia spring? Dia turun, kemudian dia balik dengan cepat, dan habis itu hold. Ya, ini apakah dia udah hold? Ya, apakah dia udah hold? Ya kan belum ketahuan ya. Jadi kalau dia belum ketahuan, lebih baik tunggu dia hold dulu.
Ya, artinya dia harus ada base dulu. Gini, kenapa kita butuh tunggu dia base? Ya, logiknya sebenarnya simple doang sih. Kita mau lihat ini kalau ini adalah sweeping. Ya, sweeping. Jadi pastikan tidak ada lagi barang-barang yang ketinggal kan. Dia sweep semua. Berarti kan lu sweepnya apa? Sweep stop loss-nya orang-orang nih daerah-daerah bawah sini. Ya, lu yakin kan kalau misalnya CMA itu akan naik ke langit misalnya kayak gitulah ya. Ya, berarti kan lu kalau lu beli lu nggak taruh stop loss-nya di bawah situ. Makanya di swap. Ya, di swap. Kenapa ditaruh stop loss-nya di bawah situ? Karena ini dianggap sebagai daerah support. Ya, dianggap sebagai daerah support. Jadi kalau dia tembus itu kan sebenarnya udah tinggal kabur gitu kan. Maka dari itu banyak yang taruh stop loss di situ. Ya, ini spring itu sering disebut sebagai stop loss hunter juga. Ya, apakah dia men-stop loss kita? Ya, atau dia menghunter benar-benar ya si market maker memburu kita? Enggak sih sebenarnya. Tidak, ya. Apa yang dilakukan oleh market maker sebenarnya dia cuma memastikan kalau bisa dapat barang sebanyak-banyaknya sebelum dia bergerak naik. Iyalah kalau lu nggak mau lepas-lepas lagi kayak apalagi sekarang ada sentimen IPO video lah, kemudian lonjakan pada laba 185%, ya tentu itu akan menjadi daya tarik ya orang melihat kembali SCMA. Kemudian habis itu kalau lu lihat dari secara harga itu jelas udah turunnya lumayan. Ya, jelas ini udah terdepresiasi cukup jauh ya. Nah, kemudian lihat setupnya ini memang daerah set 1. Ya kan setelah dia turun nih, turun ya. Kemudian habis itu dia sideways. Ini udah dari bulan Mei 2023 sampai hari ini. Ya berarti ini udah setahun. Ya, udah setahun. Nah, setahun itu ngapain aja di sideways itu? Ya, apakah ada pengumpulan barang? Ya, lu teman-teman tinggal lihat 9 buying test. Ya kan? Tinggal lihat di 9 buying test. Makanya kan ada yang kita sebut sebagai mechanical trading, ya, mechanical trading. Ada checklistnya. Lu tinggal checklist 9 buying test apa sih yang sedang terjadi di situ. Nah, sampai akhirnya dia break. Dia break. Ya, pada saat dia break ini, yang kita mau tunggu itu adalah ini benar nggak spring. Ya, kita nggak bakalan bisa beli pada saat spring. Walaupun teman-teman ikutin ya, oh ini fase A, fase B, fase C ternyata. Dia ya. Tetapi ya secara psikologi, lu nggak akan nangkep itu. Karena kan lu bertanya-tanya kan, ya waktu dia turun ini, apa yang menyebabkan dia turun? Semua indikator mengatakan bahwa dia downtrend. Ya kan? Jadi nggak mungkin kita tangkap. Nah, kalau nggak mungkin kita tangkap, maka yang kita lakukan adalah konfirmasi. Jadi dia ada namanya V-shape hold. Ya, V-shape hold. Ya, ini ya makanya kita mau tunggu itu, tunggu mengkonfirmasi benar nggak itu spring. Kalau dia hold, ya pada saat dia hold itu akan muncul apa? Nah, ini spot, tungguin aja itu. Gitu, checklist kita kan udah sesimpel itu kan. Dia ada spring, oh ya udah spring. Nah, itu berarti kesempatan kita untuk melihat langkah selanjutnya, checklist kita muncul nggak money spot. Itu LPS tuh, ya last point of support. Kalau dia muncul money spot, berarti apa ya? Ya kita tinggal masuk daerah-daerah money spot. Ya, nah habis itu terjadi lonjakan harga. Dia akan muncul setup kedua, komet. Ya, nah kometnya ya berarti jalan LPS gitu kan. Ya, kemudian break ya, habis itu reakum SOS. Checklist kita simple ya sebenarnya ya. Ya cuman tinggal penerapannya aja. Itu SOS. Ya, itu untuk SCMA. Jadi tinggal tungguin. Tungguin kita konfirmasi aja. V-shape hold nggak dia? Kalau dia hold muncul money spot. Ya, muncul money spot. Nah, teman-teman tahu lah ya, tinggal itu aja. Tinggal oh money spot, oh gue tinggal lihat checklistnya money spot. Apa yang terjadi pada saat money spot. Ya kalau itu confirm, wis udah, apalagi. Ya, sentimennya udah ada, katalisnya udah ada. Katalis sudah keluar semua. Ya, BBRI itu udah dibahas, Pak. Tinggal lihat aja ya video BBRI yang sebelumnya ya. Kan kemarin saya udah bilang ya. Sekarang untuk saat ini yang teman-teman perlu perhatikan adalah 3 hal dari saat teman-teman mau masuk ke dalam posisi sebuah saham. Satu, secara teknikal dia sesuai setup. Jadi udah ada checklist semua oke gitu ya. Kemudian dia punya sentimen.
ya dia punya sentimen, itu harus banget untuk saat ini. Kalau enggak, teman-teman akan tergoncang-ganjing ya sama semua hal yang sentimen negatif sedikit aja lu kena, lu langsung akan bubar itu. Ya, jadi harus ada sentimen yang kuat. Oke. Yang ketiga adalah sektornya, saham-saham dalam sektornya itu saling mensupport. Ya, saling mensupport itu dalam arti dia saling mengkonfirmasi. Ingat ya, indeks akan saling mengkonfirmasi. Itu salah satu teori. Ya, teori dasar dalam teman-teman melakukan trading. Indeks itu pasti akan saling mengkonfirmasi. Ya, kalau kita bilang oh S&P 500 turun, Dow Jones turun, Indonesia naik. Nah, itu kan sesuatu yang namanya anomali. Karena indeks itu akan saling mengkonfirmasi. Nah, kalau sektoralnya, secara sektor misalnya contoh ya kalau teman-teman lihat apa ya, sektor yang kemarin itu AMAM misalnya. AMAM naik, itu semua sektornya harusnya semua saham dalam sektor itu harusnya mensupport kenaikan itu. Nah, jadi artinya oh benar, berarti memang ada sesuatu di dalam sektor itu. Jadi karena apa ya? Karena dia naiknya bersama, mengkonfirmasi satu sama lain. Ya, kalau di forex kita namanya ya korelasi. Jadi kalau emas turun, harusnya yang korelasinya positif kayak Euro USD, ya GBP USD, terus habis itu Swiss franc, ya terus habis itu AUD, itu semua juga akan ikutan satu arah turun. Satu arah ya, ini korelasi kan. Ya di forex namanya korelasi. Kalau di saham kita sebutnya saling mengkonfirmasi pergerakan mereka. Jadi ini sama juga. Jadi kalau lu teman-teman masih mau pegang ISSP, nah itu yang teman-teman cari itu adalah ya tadi 3 itu. Untuk saat ini ya, teknikalnya support, kemudian habis itu sentimennya juga mensupport, jadi bensinnya menyala-nyala gitu kan. Jadi bahan bakarnya kan sedang membakar terus nih, jadi tinggal dia jalan apa enggak gitu kan. Yang ketiga adalah saham dalam satu sektor itu harus saling mengkonfirmasi. Nah, apa yang teman-teman lihat dari SSP? Ya nggak mengkonfirmasi kan, jadi kalau mengkonfirmasi ya kalau dia masih di daerah-daerah sideways ya nggak heran. NCKL, oke ya NCKL. Apa yang kita mau tunggu dari NCKL? Breakout. Udah breakout belum? Ya, sorry. Ini kenapa jadi ke ya, ini kalau sorry. Ya, kalau saya gambar dengan begini, dia udah breakout. Oke. Tapi teman-teman lihat ini saya buang aja deh. Nanti dipikir udah breakout lagi. Ya, ini teman-teman lihat ya. Ini saya pakai fraktal ini saja. Ya, ini tadi kan ini sini. Ya, tadi kan di sini. Oke, nah, ini dia ini kan ada shadow ya, ngebreak area ini nih. Area sini. Teman-teman IG nggak kelihatannya. Ini area sini nih, di break kan ya. Nah, tapi cuma shadow. Ya, shadow itu maksudnya apa? Shadow itu maksudnya dia udah pernah menang. Ya, dia udah pernah menang. Jadi kalau order yang katanya ketinggal di sini udah diambil semua. Nah, kalau udah diambil, sebenarnya area ini sudah sangat lemah. Ya, sudah lemah. Ya, sudah lemah, bahkan sampai ke sini pun dia lemah. Tapi ini udah cukup lemah area ini. Ini area ini. Jadi kalau dia ini area supply demand ini kan udah ke break, udah selesai kan. Jadi teman-teman nggak usah lihat dia, nggak usah lihat lagi area tersebut menjadi sesuatu yang kita bilang key level atau area penting, karena nggak kepake lagi nih. Ya, apa yang menjadi kita bilang imbalance lah, inefisiensi lah, bla 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 segala macam lah. Pokoknya intinya ordernya udah ke cover, udah balance kembali dari pergerakan ini, kemudian habis itu dia shadow ke atas. Udah. Jadi ini peluang untuk tembus udah. Ya, udah kelar. Jadi kalau secara teknikal NCKL sebenarnya cuma tinggal nekat enggaknya kita aja ngomong gitulah ya. Dia udah pasti tembus. Ya, nah termasuk daerah sini. Ya, termasuk daerah ini. Ini juga karena udah dilewatin, udah di shadowin. Cuman ya tinggal konfirmasi apa? Close di atasnya. Ya, close di atasnya. Tapi teman-teman lihat ya, setelah ini apa sih namanya rintangan ini dia punya satu lagi daerah sini. Ini kalau saya pakai ini ya. Pakai fraktal aja. Nah, nextnya itu adalah ke sini. Ya, karena itulah makanya saya gambar trendline yang satunya. Ya, 1 titik, 2 titik, 3 titik. Oh, udah berarti udah confirm banget trendline-nya udah oke gitu kan. Kemudian habis itu dia break. Ya, kalau dia udah break, udah
Ya kalau teman-teman lihat dari supply demand jelas sudah break, makanya kenapa saya berani gambar begini. Ya, jadi ini udah kelar. Nah, udah kelar, sebenarnya cuma tinggal menunggu pergerakannya. Nah, itu setup ya. Satu. Kedua, sentimennya ada nggak? Ya, sentimennya kan kita bisa lihat dari harga nikelnya sendiri. Ya, di situ ada LME. LME di mana Rusia di-ban. Itu ya. Kemudian habis itu ada beberapa yang berhubungan dengan nikel. Ya, harganya makanya mulai naik. Dan itu udah breakout secara teknikal di harganya si nikel itu juga udah break. Ya, ini weekly, makanya kita lihat ini adalah flip zone-nya. Jadi ini yang mau kita tunggu. Oh, belum benar-benar break. Ini adalah daerah yang kita berharap dia flip. Ya, benar. Oke ya. Ini adalah daerah yang kita harap dia flip. Ya, di mana nih? Di 1970 19.600 sekian gitu ya. Ya, sampai bawahnya 18. Artinya kalau teman-teman lihat ini nikel itu udah di atas 20.000, ya di atas 20.000, teman-teman udah tahu dia udah flip. Ya, itu udah break. Jadi kalau lihat setupnya, ini set satunya nih. Kok kecil? Karena ini weekly ya. Ya, dia udah turun lumayan ini. Ini turun dari ini ya kasus Singsang kan. Dari 45.000 terus ke bawah masih belum berhasil ya, terus habis itu jebol ke bawah kemudian berhenti di sini. Ya, nih lihat ya dia berhenti di situ. Jadi ini yang kenaikannya yang terburu-buru ya, kemudian ditutup ya, terus habis itu dia udah mulai bergerak kembali ke titik keseimbangannya. Ini kalau kita lihat ya titik keseimbangan. Nah, nextnya adalah kita mau tunggu dia breakout. Ya, breakout. Jadi kalau lihat udah 20.000 ya udah. Ya, ini dari sisi teknikalnya komoditas. Nah, sedangkan dari sisi teknikalnya NCKL sebenarnya udah support. Ya, udah support. Tetapi kalau lihat ini keadaan saat ini ya kita lebih baik mengkonfirmasi yang sejenis ya, yang sejenis. Apa yang sejenis? Salah satunya misalnya contoh ya, kemarin kan saya udah bicara mengenai KKGI. Ya, ini adalah saham yang memang potensinya oke lah. Gitu ya, potensinya oke lah, tetapi buat teman-teman yang agresif. Ya, nggak bisa teman-teman pakai ini untuk konservatif. Ya, kenapa? Karena pergerakannya luar biasa lah. Ya, ini kan shadow nih. Shadow begitu tinggi kan. Nah, kebiasaan harga itu biasanya dia akan naik lagi retest ke shadow itu. Nah, teman bisa lihat ya, dilihat ya, naik kotak ini naik ya. Oke. Nah, ini teman-teman jangan ketipu ya. Ini walaupun dia naik nih, bagus banget dia naik. Oh, sayang gua nggak ambil gitu kan. Ya, padahal kita mau tunggu dia tutupin gap. Akan jauh lebih enak, jauh lebih baik. Makanya dia naiknya pelan-pelan gitu. Ya, naiknya pelan-pelan nih. Kotak. Nah, nanti sampai sini nanti dia drop. Teman-teman lihat aja nih. Nanti dia drop. Ya, begitu dia drop, dia tutupin ini. Nah, baru mulai naik lagi. Jadi sabar aja, nggak usah apalagi keadaan market sekarang ya, nggak usah terburu-buru. Ya, karena itulah makanya saya bilang ini buat teman-teman yang agresif. Ya, ini KKGI ya, sekalian saya bahas ya. Ini mengkonfirmasi kan sebenarnya pergerakan dari nikel kan. Kemudian nikel yang lain tuh misalnya kayak Harum atau Inco ya. Dia mengkonfirmasi nggak sih? Ya, nah ini kan kita bilang ini adalah daerah lorong harga itu, dia membentuk lorong harga. Nah, pada saat dia membentuk lorong harga, sebenarnya kalau teman-teman lihat dari kebiasaan, kalau lorong harga sudah terbentuk, biasanya udah menandakan bahwa ada trend yang mau berubah di situ. Ya, cuman lorong ini harus terus menyempit nanti. Ya, nah, ini kan belum. Ya, penyempitannya itu masih belum terjadi. Teman bisa lihat ya, ini kan volume turunnya juga masih gede kan. Turun ini karena ada penjualan anak perusahaan ya kalau nggak salah ya. Ada penjualan anak perusahaan yang kabarnya itu tidak sesuai dengan ekspektasi pasar. Ya karena itulah makanya pasar menunggu. Masih ingat nggak waktu kejadian Doit Delta Dunia Makmur, di mana padahal dia cuma lelang loh. Kalau ini benar-benar jual ya, dia ikut lelang untuk membeli sebuah perusahaan di Australia, Buma waktu itu kan. Ternyata nggak dapat. Ya, padahal market udah mempras ini tuh loh, memprasin kalau dia akan dapat. Karena Buma itu ekspektasinya kan sebenarnya udah perusahaan cukup gede kan. Ya kalau lelang begini pasti dapat lah. Ternyata nggak dapat. Nah pada saat nggak dapat itu nggak keluar uang sama sekali loh. Itu pun langsung drop, langsung mereka mencari lagi keseimbangan yang baru.
Ya, ini nggak keluar uang loh, nggak keluar. Jadi sebenarnya dengan si Doit ikut lelang itu, artinya dia punya kemampuan untuk membeli perusahaan lagi loh. Ya, membeli perusahaan, karena itulah makanya dihargai. Ya, mulai dipricing naik, 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 naik. Ternyata hasil lelang keluar, dia nggak berhasil beli. Harga gimana? Menyesuaikan diri langsung. Oh, tadinya harusnya kalau dia nggak dapat saham itu, maka dia harusnya harganya segini. Gitu kan? Nah, kemudian habis itu mulai dia nggak keluar uang loh, ingat tuh ya. Dia nggak keluar uang. Uang itu dipegang sama dia. Dia memberikan sinyal kepada investor bahwa gue punya uang untuk beli perusahaan. Artinya dia punya kemampuan untuk berkembang, ekspansi lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Gitu, itu Doit ya. Tetapi karena ekspektasi pasar itu nggak ketemu sama realitanya, makanya harga mulai cari keseimbangan baru. Gimana dia ya untuk keadaan saat ini? Ya, nah setelah itu ketemu, mereka pelan-pelan mulai naik kembali. Ya, apakah kalah lelang akan merubah fundamentalnya Doit? Enggak. Ya, orang itu justru menguatkan fundamental Doit dengan mengatakan kepada investor, gue punya uang untuk ekspansi. Gitu. Nah, ini ekspektasinya juga sama dengan Harum. Dia mau jual anak perusahaan nih. Nah, tapi kelihatannya tidak sesuai dengan harga yang harga pasar, atau mungkin terlalu murah atau seperti apa. Karena itulah makanya dia turun, kemudian sideways. Ya, nah nextnya apa? Ya tunggu realitanya seperti apa. Gitu. Kalau ekspektasinya ternyata salah ya, ternyata benar ya dia bisa mendapatkan keuntungan lebih. Nah, itu akan lihat dia mulai bergerak lagi. Karena itulah makanya kita tunggu 1.200, 1.300 itu adalah area untuk Harum. Ya. Nah, ini yang kita mau coba korelasinya ke NCKL. Kalau teknikal NCKL udah bagus. Ya, apakah boleh masuk? Ya, makanya konfirmasi dengan sentimen. Kemudian konfirmasi dengan sektoralnya. Kalau sektoralnya masih memble, lu ngarapin NCKL naik sendiri. Ya, ini kan agak susah kan? Nah, tetap. Ya, kalau sentimen ada satu lagi NCKL. Ya, labanya cukup bagus. Ya, laba NCKL di 2023 itu meningkat 20% dari tahun sebelumnya. Oke, ini labanya ya. Kemudian untuk NCKL yang Q1-nya udah keluar belum ya? Ya, teman-teman udah lihat belum laba NCKL Q1 2024. Ya, nah laba kuartal 1 itu sebesar 1 triliun. Laba bersihnya, benar nggak? Ini Q1 2024, betul ya. Nah, sedangkan di periode ini jadi kalau laba bersih kan 1 triliun ya. Kotornya itu 1,62 triliun ya, dibandingkan dengan periode sebelumnya itu 1,57 triliun. Memang ada peningkatan tapi sedikit. Ini ya benar ya. Jadi ini kita lihat ya. Jadi dia untuk kondisi saat ini dengan kondisi tahun lalu ada peningkatan sekitar 1,62 dengan 157. Ya berarti ada peningkatan sekitar 5 miliar ya. Ya atau 1,62 berarti sekitar 50 atau 50 atau 500 miliar. Ya, ada kenaikan pokoknya 26% lah, gitulah. Ya, ada kenaikan 26% dari pendapatannya. Gitu. Oke, itu untuk NCKL. Saya rasa Harum udah keluar belum Harum? Harum. Ya, Harum itu belum keluar ya. Oh, dia udah. Jadi naik 2,33 doang. Ya, naik 2,33, kemudian Inco kok rata-rata naik ya. Bentar, kita lihat ya. Inco laba bersih belum ya. Ini masih 2023. Belum ada yang Q1-nya Inco. Ya, nah teman-teman jadi tinggal menghubungkan dengan sesama sektornya. Kalau sesama sektornya udah mulai, ya berarti ya kita bisa memberikan konfirmasi kepada NCKL itu sendiri. Gitu. Ya, oke. Jadi karena marketnya sekarang begitu, jadi kita agak ketat untuk mengkonfirmasinya. Nah, teman-teman lihat hasilnya nggak sih pada saat kita mengetatkan konfirmasi karena market jelek sekalipun, kita masih bisa mendapatkan sesuatu. Ya, itu sebabnya yang kita sebut sebagai mechanical-nya. Lu punya checklist. Dan lu punya kondisi-kondisi kalau market begini, gua harus ngapain. Gitu loh. Jadi udah ngerti. Karena itulah makanya setiap trader itu butuh beberapa siklus market.
Untuk ngalamin apa? Untuk ngalamin itu loh, market itu kan tidak selalu tegak lurus naik gitu kan. Tapi dia akan bergerak ya kayak harga, turun naik, turun naik, turun naik, turun naik gitu loh. Nah, pada saat dia turun, apa yang harus gue lakukan? Pada saat dia naik, apa yang gue harus lakukan? Kalau pada saat naik, lu merem juga, pasti dia dapat lah. Gitu ya. Tapi pada saat dia turun, apa yang gue harus lakukan agar gue bisa tetap survive di market? Gitu. Jadi kalau orang bilang, oh dalam 1-2 tahun lu bisa jadi sesuatu. Kalau di forex bisa. Tapi kalau di saham, karena kita pakai time frame yang daily di Indonesia loh ya. Kalau di luar mungkin kalau likuiditasnya cukup ya bisa jadi kayak forex. Ya lu minimal bisa ada satu step sampai sekitar 5 tahunan lah baru jadi. Ya baru jadi. Nah kalau lu nggak mau lewatin itu, ya cari pengalaman orang. Cari pengalaman orang, apa yang dia lakukan sih pada saat dia sedang ini market jelek, apa yang dia lakukan. Sehingga ya minimal gue nggak butuh asli teman-teman ya. Kalau kalau dulu saya masih ngejar yang beggar-beggaran. Ya beggar-beggar, oh kalau bisa beggar, ambil kejar beggar. Saya menurunkan ekspektasi saya. Kenapa? Karena investasi itu nggak bisa kita bilang dalam setahun 2 tahun terus habis itu lu jadi sesuatu. Ya, saya lebih baik cari yang kira-kira masuk akal, ya range yang masuk akal, tetapi itu konsisten secara long term. Ya, konsisten secara long term. Anggaplah misalnya contoh saya ngambil yang 20% aja, tapi konsisten gitu long term. Ya long term. Nah, yang saya lihat itu adalah kalau lu konsisten, kita kan nggak ngotot ya, harus cari yang gede ya. Nah, pada saat lu nggak ngotot cari yang gede, lu lebih enteng untuk dapetin yang beggar malah. Gitu dibandingkan dengan lu ngotot cari beggar. Gini, beggar itu gampang nggak sih? Ya lu untuk dapetin beggar-beggar gampang nggak sih? Ya, kalau gampang tentu ya banyak sekali yang berhasil dalam trading. Tapi karena nggak gampang, ya udah fokus gua bukan cari beggar. Fokus gua adalah bagaimana gua konsisten dengan setup gua. Gitu ya. Ini setup yang sudah kita bilang sudah gue buktikan ya dengan back test, dengan real test gitu kan. Kalau dia begini begini begini, dia pasti bisa ngulangin ya, ngulangin hal yang sama. Kalau gue masuk lagi, gue udah punya ekspektasi dia akan hasilin ya segini aja lah minimal. Gitu. Kalau sampai dia dapat lebih, itu udah puji Tuhan gitu loh. Ya, kita expect less, malah kita dapat jauh lebih besar. Itu pengalaman saya. Tapi ke pengalaman teman-teman saya nggak tahu. Ya, tinggal lihat setupnya. Ya, oke, teman-teman saya mungkin perlu closing dengan pemberitahuan ini ya. Kita punya kelas, ya kelas untuk coaching. Ini coaching ya, kan banyak yang nanya ya, lu ngapain sih harus belajar kan di YouTube segala macam ada. Betul, nggak masalah. Teman-teman mau belajar dimanapun silakan ya. Tetapi apa yang kita lihat dari kelas ini, saya namakan itu coaching karena itu berlangsung selama satu bulan ya. Dulu 2 bulan kan, tapi ini udah kita padatin. Nah itu berlangsung dari 1 Juni sampai 29 Juni itu sekitar 8 kali pertemuan. Apa yang kita pelajari di situ? Sebenarnya yang kita pelajari itu bahasa singkatnya adalah mechanical-nya, setup-nya ya, setup dari apa yang selama ini kita lakukan pada saat market live, market review segala macam. Setup itu yang teman-teman pelajari. Kalau dibilang proses untuk strong trader, kan lu mesti pertama dapetin senjata kan. Nah itu seenggaknya ya teman-teman mungkin bisa cobain senjata saya. Benar nggak? Bekerja nggak ya? Senjata saya itu kira-kira datang seperti apa. Jadi untuk cuman buat batu loncatan doang. Ya batu loncatan biar mungkin ya kita katakan lebih cepat aja. Ya lebih cepat aja prosesnya. Kenapa itu dibilang coaching? Karena kita masih ada di situ buat teman-teman. Sama 1 bulan itu lebih intensif kan. Nah nextnya habis itu ya teman-teman kalau ikut market review, market update, lebih mengerti lah apa yang saya ngomongin. Ya jadi kita nggak asal tarik garis, ya nggak asal cari, oh pokoknya setupnya begini, begini, enggak. Ada basic atau ada pondasi di balik itu semua. Sama kayak teman-teman bangun rumah lah. Yang kelihatan itu bangunan rumahnya atau bawahnya. Pasti bangunannya kan. Tetapi mana yang lebih penting, bangunan atasnya atau pondasi bawahnya. Pondasi itu kuat, bangunan atasnya itu udah pasti kuat. Gitu. Nah, yang kita bangun tuh yang bawah ini, yang mungkin seringkali ya teman-teman anggap itu nggak kelihatan. Kenapa? Karena saya nggak pernah kan share ke teman-teman, oh saya cuan segini loh, cuan segini, cuan segini, cuan segini kan. Karena memang saya nggak pernah mau share secara terbuka.
Ya teman-teman yang di member tahu lah. Ya saya cuma akan share di daerah situ. Yang ngalamin keuntungan itu saya. Ya, kalau saya share, ya teman-teman jadi iri kan? Buat apa? Lu harus punya keuntungan seperti itu. Gitu, karena itulah makanya setup kita sama. Ya, yang kita coba ini ya, coba bangun itu seperti itu. Apa yang saya masuk, teman-teman masuk. Apa yang saya dapat bisa jadi teman-teman dapat lebih besar lagi daripada saya. Itu yang saya harapkan. Jadi bukan menunggu terus ya, kayak mengangkat tangan terus gitu loh. Ya. Nah, habis itu teman-teman di 18 sampai 19 Mei ini, berarti minggu depan ya, kita ada kelas untuk yang forex ya, forex trading. Nah, forex trading ini apa yang sebenarnya kita pelajari sih? Kenapa dari saham kita bawa ke forex? Apa yang menjadi pengalaman saya di forex? Ya, saya melihat adalah kemampuan kita menjadi lebih meningkat di dalam hal membaca price action. Karena kita bisa menggunakan time frame yang kecil. Jadi likuiditas di forex itu kan gede banget. Kita pakai 1 menit pun bisa. Apa gunanya time frame yang sampai kecil-kecil itu? Teman-teman bisa lihat kebiasaan yang terjadi pada harga. Kenapa kita selalu katakan nggak ada yang tegak lurus? Selalu akan turun naik, turun naik, turun naik gitu. Ini kalau di 1 menit, kan lu dalam 1 jam itu ada 60 menit kan? 60 candle. Jadi lu bisa mengkonfirmasi setup lu lebih cepat. Oh, dia bekerja ya. Oh, begini ya. Oh, begitu ya. Kemudian habis itu modal yang kita pakai itu kecil. Itu secara tidak langsung bisa meningkatkan kemampuan lu di dalam membaca price actions. Ya, kalau lu mampu membaca pergerakan harga seperti apa, manipulasi itu seperti apa, dan lain sebagainya, lu akan jauh lebih tenang. Kalau teman-teman bawa itu ke saham, pasti tenang banget. Asli tenang sekali. Kenapa? Karena lu udah terbiasa dengan gejolak yang terjadi pada time frame yang kecil. Begitu time frame yang kecil, lu kan tahu dong ya, begitu dia naik, oh naik bagaimana? Apa yang harus gue lakukan? Kalau dia sesuai plan, gue coba ikutin plan itu. Tapi kalau dia nggak sesuai, gue harus bagaimana? Ya, jadi teman-teman terbiasa untuk dibiasakan untuk mendapatkan solusi, mencari solusi secara cepat, gitu loh. Ya, sama kayak teman-teman gini deh. Kalau teman-teman belum pernah pergi sendirian, pergi kemana lah ya sendirian gitu ya, pasti dia akan berani. Misalnya gue mau traveling nih ke sebuah negara di mana gue nggak tahu tempat itu, pasti ada deg-degannya kan, ya. Tapi saya mendorong teman-teman untuk melakukannya. Kenapa? Karena begitu teman-teman melakukan kesalahan, lu atau teman-teman akan belajar untuk terus memecahkan masalah, akan terus belajar untuk mencari solusi. Kalau lu nggak pernah nggak pernah melakukan salah, lu tidak akan berminat untuk mencari pemecah masalahnya atau solusinya. Ya, ini juga sama. Kita masuk ke forex itu bukan berarti menyumbangkan uang kita ke situ ya. Kita belajar kok tentang risk management. Bagaimana dengan uang kecil? Ya, uang kecil kita tetap bisa survive. Sembari terus ya, terus menggali terus ya, ini sebenarnya ngapain sih, apa yang harus kulakukan ya. Nah, mechanical-nya juga kita ajarkan. Itu makanya kenapa saya tertarik sekali dengan forex dan mencoba untuk menggali lebih jauh lagi dan mengajak teman-teman ikut bareng. Ya, kita bangun komunitas lagi di situ. Nah, teman-teman lihat deh. Ya, kalau teman-teman aktif di situ dengan itu ya risk management, money management semua bagus ya. Ya, kita akan lihat semakin kita mengenal pergerakannya. Lu bawa ke saham itu kan jauh lebih gampang. Jauh lebih tenang lah. Psikologi lu minimal udah di atas gitu loh. Ya, udah naik kelas dikit ya, tapi bagaimana caranya? Ya, nanti tinggal lihat. Ya, lihat di kelasnya. Itu kelasnya cuma 2 hari, 18 sampai 19. Ya, berarti itu Sabtu dan Minggu ya, dan itu akan berlangsung di pagi hari. Kemudian kita ada live trade ya, kalau kalau sampai dapat kesempatan untuk live trade, kita akan live trade itu 2 kali ya dalam seminggu ya, sekitar Selasa sama Kamis. Saya hanya mau menyampaikan itu saja ya, semoga teman-teman kalau teman-teman minat di tradingnya, di kelasnya, teman-teman bisa hubungi admin ya. Ya, nah semoga bermanfaat untuk kelas kita hari ini. Saya mau ingatkan juga hari Jumat kita libur ya, karena memang libur juga kan. Ya, lu mau update apa marketnya kan pasti nggak ada kegiatan juga kan. Jadi kita akan libur, nanti kita ketemu lagi di Senin mendatang. Oke? Ya, teman-teman, terima kasih. Kita ketemu untuk di Senin mendatang. Happy weekend ya, long weekend teman-teman. Oke? Thank you semuanya. Saya izin pamit. God bless.